Sementara itu, Putri OCK Ligis Velo Viveksia kecewa karena KPK langsung melimpahkan berkas pokok perkara padahal masih menghadapi sidang pra-peradilan meski akhirnya digugurkan. Ia tetap berharap proses hukum selanjutnya bisa berjalan adil. Tanggapannya atau harapan deh? Semoga lancar sih ya Mbak ya. Tapi kalau tanggapan ini nih kan, ya aku berdoa yang terbaik pasti untuk papa aku. dari pra-peradilan yang diajukan kan KPK langsung melimpahkan ke persidangan. Nah kalau itu tanggapan dari keluarga gimana? Ya, Kecewakah atau seperti ya bingung lah kenapa bisa secepat ini gitu. Paling gitu aja sih. harus deh. Makasih ya Mbak. Lalu. Dan untuk mengetahui daerah mana saja yang masih terkendala, kita sudah bergabung bersama dengan Eva Wondo di Surabaya, Jawa Timur, dan juga kemudian ada Wilson Purba di Medan, Sumatera Utara. Saya akan menyapa Eva terlebih dahulu. Eva, bagaimana perkembangan terkini terkait pilkada di wilayah Jawa Timur? Ya Zakia, KPU Kota Surabaya dan KPU Kabupaten Pacitan ini baru akan menetapkan pasangan calon kepala daerah pada 30 Agustus 2015 mendatang. Dan hingga saat ini KPU Kota Surabaya dan KPU Kabupaten Pacitan ini masih melakukan tahapan penelitian berkas perbaikan pendaftaran. Hal ini dikarenakan adanya masa perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah di kedua daerah ini. Sebelumnya di Surabaya ini hanya ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Kota Surabaya, yaitu pasangan incumbent, pasangan Tri Risma hari ini dan Wisnu Sakti Buwana. Namun di masa perpanjangan pada 9 hingga 11 Agustus 2015, ini ada pasangan yang mendaftar, yaitu Rasio dan Dimam Abror. Tepatnya di detik-detik terakhir masa perpanjangan pendaftaran, yaitu 11 Agustus 2015. Bahkan pasangan Rasio dan Dimam Abror ini baru menyerahkan rekomendasi atau surat rekomendasi asli dari partai pendukungnya, yaitu Partai Amanat Nasional pada 19 Agustus 2015 lalu. Karena sebelumnya pasangan ini hanya menyerahkan scan surat rekomendasi ke KPU Kota Surabaya. Dan hingga saat ini KPU Kota Surabaya masih meneliti surat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional yang mengusung pasangan Rasio dan Dimam Abror. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Robian Arifin, Ketua KPU Kota Surabaya. Kita minta bantuan kepada lembaga yang punya kompetensi untuk meneliti keotentikan. Nah, kemudian identiknya sama atau tidaknya itu kan harus lembaga yang punya kompetensi. Tapi kalau tidak sesuai nanti lapor. Nanti kalau tidak sesuai artinya bisa menggagalkan pilkada Surabaya. Kalau tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai ya nantilah tanggal 30 baru penetapannya. Sementara ini di Pacitan juga terjadi hal yang sama sebelumnya, hanya ada satu pasangan tunggal yang mendaftar di KPU Kabupaten Pacitan, yaitu pasangan Indar Pato dan Yudi Sumbogo. Namun di masa perpanjangan pada 9 hingga 11 Agustus 2015 ini ada pasangan yang mendaftar, yaitu Bambang Susanto dan Sri Retno Dewanti, sehingga otomatis Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan ini belum bisa menerima hasil verifikasi pada hari ini 24 Agustus 2015 dan masih harus menunggu hingga tanggal 30 Agustus 2015 mendatang. Sementara itu salah satu daerah di Jawa Timur yang hingga saat ini masih memiliki calon tunggal yaitu di Blitar, dan mengacu pada PKPU nomor 12 tahun 2015 pasal 91 ini yang memuat bahwa calon kepala daerah tunggal ini harus mengikuti pilkada atau pilkadanya ini ditunda hingga tahun 2015 mendatang. Untuk sementara kembali ke Anda Zakia di studio. Baik, terima kasih Eva Wondo atas informasinya, dan selanjutnya saya akan menuju ke Wilson di Medan, Sumatera Utara. Wilson, bagaimana dengan wilayah Sumatera Utara, daerah mana yang masih terhambat pelaksanaan pilkadanya? Ya Zakia, dari 23 kabupaten kota di Sumatera Utara yang mengikuti pilkada serentak tahun ini, pihak KPU Provinsi Sumatera Utara memberi perhatian kepada Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
kemarin KPU Provinsi Sumatera Utara memberhentikan sementara 5 komisioner KPUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan karena dinilai telah melakukan pelanggaran atau kelalaian administratif dalam proses penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pelanggaran administratif yang dimaksud adalah KPUD Kabupaten Labuhan Batu Selatan menerima 2 pasang bakal calon yang berasal dari satu partai. Awalnya Ketua DPC PDIP Labuhan Batu Selatan, Zainal Harahap, mendaftarkan Bupati Petahana, Wildan Aswan Tanjung, dan pasangannya Khalil Jufri Harahap. Pasangan calon ini mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat, PAN, PKS, PBB, Nasdem, Hanura, dan PDIP. Namun pada tanggal 28 Juli pagi, Ketua DPC PDIP Labuhan Batu Selatan ini dibebas tugaskan tanpa alasan yang jelas. Dan pada 28 Juli sore hari, di mana hari itu merupakan hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah, M. Afan selaku pelaksana tugas DPC PDIP Labusel mengusung bakal pasangan calon baru, yaitu Usman Nasution dan Arwinata, yang didukung dari Partai Gerindra, Golkar, dan PDIP. Nah, selain adanya dualisme dari Partai PDIP, Partai Golkar yang awalnya mendukung pasangan calon Umar Nasution dan Arwinata malah menarik dukungan mereka. Dan karena adanya masalah ini, Zakia, maka pihak KPU Provinsi Sumatera Utara mengambil alih tugas untuk menentukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan untuk mengetahui hasil rapat dari KPU Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan saya sudah ada komisioner dari KPU Provinsi Sumatera Utara, Bang Benget Silutonga. Bang, bisa dijelaskan bagaimana pengumuman bakal calon pasangan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan? Ya, terkait proses pencalonan dan penetapan calon di KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan memang benar. Jadi berdasarkan PKPU nomor 25 dan surat KPU RI nomor 410 7 Romawi 2015, maka KPU Sumatera Utara melakukan proses terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Labuhan Batu Selatan. Berdasarkan proses itu, maka kita menetapkan sanksi, yaitu tidak melibatkan mereka, ya, strip pemberhentian terhadap tahapan yang sedang berjalan. Jadi bukan pemberhentian sementara, hanya tidak melibatkan dan memberhentikan mereka pada saat penetapan calon. Dan itu telah kita lakukan tadi. Jadi penetapan calon di Labuhan Batu Selatan dilakukan oleh KPU Provinsi dan menetapkan 3 calon yang mendaftar, yaitu Wildan dan Hoir, ya, dan Basyarudin dan Yusufin, serta Usman dan Arwinata, 3-tiganya memenuhi syarat. Nah, tentu ini sebuah proses yang kami lakukan dalam upaya menegakkan, ya, prosedur dan administrasi kepemiluan dan substansi. Jadi di sisi lain kami juga melakukan proses pembinaan kepada KPU Labuhan Batu Selatan, karena dengan selesainya penetapan ini kami kembali serahkan proses pelaksanaan tahapan selanjutnya kepada mereka, tentu dengan peringatan-peringatan, dengan catatan-catatan yang telah kita sampaikan kepada mereka. Nah, terkait PDIP, karena ini bukan wilayah yang menjadi fokus penanganan kami mendengar laporan itu telah ditangani oleh Panwas setempat, dan kita tentu menunggu proses terhadap itu. Jadi yang kita tangani memang adalah dugaan pelanggaran dalam proses penerimaan pendaftaran pasangan calon Usman dan Arwinata terkait dukungan dari Partai Golkar. Kita menganggap bahwa dukungan Partai Golkar yang diberikan pada saat pendaftaran Usman Arwinata telah memenuhi standar dan telah memenuhi semua persyaratan yang ada, sehingga memang kemudian hal-hal yang berkembang setelah itu menurut kita tidak begitu relevan lagi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan proses-prosesnya. Itu yang terkait Labuhan Batu Selatan. Lalu Bang, bukankah dari 3 pasangan calon di Kabupaten Labuhan Batu Selatan itu ada 2 pasang calon dari partai yang sama, yaitu PDIP? Lalu itu bagaimana Bang KPU Provinsi Sumatera Utara menanggapinya? Kalau soal PDIP, kami juga berpandangan kepada PKPU nomor 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 12 tahun 2015 pasal 6 ayat 4, ya, dan pasal 40 ayat 1, bahwa partai politik hanya sekali mendaftarkan pasangan calon, tidak boleh 2 kali. Dan pasangan calon yang telah didaftarkan adalah tidak boleh ditarik lagi. Nah, oleh karena itu, menurut laporan dan data fakta yang kita terima, PDIP telah mendaftarkan pasangan calon pada tanggal 27 Juli atas nama Wildan dan Aswan Tanjung. Dan setelah kita cek juga semua berkas dokumen itu memenuhi syarat. Ada dukungan pusat, pimpinan pusat, ada pencalonan dari DPC setempat.
Bahwa kemudian terjadi perubahan dukungan dan perubahan kepengurusan, menurut kami itu adalah di luar otoritas KPU. Dan kami kembali kepada norma yang tadi, bahwa partai politik hanya mendaftarkan satu kali pasangan calon. Kalau ada perubahan dilakukan oleh partai itu setelah pendaftaran, maka yang bisa dilakukan adalah perubahan kepengurusan, bukan perubahan calon, ya, calon yang didaftarkan. Ya. Ya, sekian tadi wawancara kami dengan salah satu komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Bang Benget Silitonga, dan kita berharap agar pengumuman pasangan calon dari Provinsi Sumatera Utara ini, dari seluruh kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara ini dapat segera diumumkan agar agenda besok, yaitu pengambilan nomor, dapat berjalan dengan sesuai jadwal. Kembali ke Anda, Zakia. Ya, baik, terima kasih Wilson Purba, dan sebelumnya ada Eva Wondo. Terima kasih. Pemirsa, KPUD hari ini secara serentak mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Di Kepulauan Aru, Ambon, KPU mencoret 2 pasangan calon karena Partai Golkar dan P3 tidak bulat memberikan dukungan. KPUD Kota Ambon mencoret 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati karena Partai Golkar dan P3 tidak bulat memberikan dukungan. Kedua pasangan ini yakni pasangan Abraham Gottlieb Ganiau dan Jafar Hamu yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakri, dan P3 kubu Jan Farid, serta bakal calon pasangan bupati Joseph Barens dan Elisa Lazarus Darakai yang didukung PKB dan P3 kubu Roma Hurmuzi. KPU menggugurkan kedua pasangan bakal calon tersebut karena adanya rekomendasi ganda dari partai pengusung. Sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memutuskan dari 6 pasangan bakal calon yang mendaftar, 1 pasangan calon ditolak karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen, Kurniawan dan Mahdan, ditolak KPUD karena tidak memenuhi syarat sebanyak 65.000 kartu tanda penduduk. Namun pasangan ini hanya didukung oleh 546 KTP yang sah. Sementara Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Bengkalis, Riau menetapkan 3 pasang calon bupati yang lolos verifikasi. Dari 3 pasang calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkalis, salah satu calon bupati Herlian Saleh yang merupakan petahana diusung Partai PAN, Gerindra, dan Hanura ternyata berstatus sebagai tersangka. KPUD Bengkalis mengklaim tidak memiliki wewenang untuk menggugurkan pasangan bakal calon yang telah mendaftar. Mantan Ketua DPC Gerindra Toba Samosir Sumatera Utara Ahmadi Lubis menuding Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara menerima mahar politik sebesar 600 juta rupiah. Ahmadi Lubis memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Utara atas pengaduannya terhadap oknum Ketua DPD Partai Gerindra berinisial GIP. Ia mengatakan telah memberikan mahar politik sebesar 600 juta rupiah, namun gagal direkomendasikan menjadi bakal calon bupati Toba Samosir. Rekomendasi malah jatuh ke tangan orang lain. Atas kekecewaannya, Ahmadi yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Toba Samosir melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara. Sementara itu, menurut pihak kepolisian, kasus ini belum termasuk masalah pilkada, namun cenderung mengarah pada kasus penipuan dan penggelapan. Penyidik nanti masih melakukan pengumpulan bahan keterangan dari beberapa sumber, kemudian dari hasil keterangan ini nanti akan kita lakukan gelar untuk menentukan apakah kasus ini bisa kita tindak lanjuti di proses hukum, ajukan sampai ke jaksa atau tidak. Gelar yang menentukan nanti. Hal yang menjadi berkaitan urusan rekomendasi Partai Gerindra untuk saya diusung menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Toba Samosir. Pada waktu itu dia meminta ke saya 500 juta tersebut dengan ucapan, dengan janji bahwa dia meneruskan dan pasang badan mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Gerindra.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Setelah relokasi warga Kampung Pulo Jakarta Timur selesai, hari ini Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan proses pembangunan sodetan Kali Ciliwung untuk wilayah Kampung Pulo. Proses pembangunan sodetan Kali Ciliwung diawali dengan pemasangan tiang pancang untuk pembangunan sheet pile atau tiang pancang beton. Dan pelaksana lapangan proyek normalisasi Kali Ciliwung, Asep Sofian, mengatakan sebelumnya telah dilakukan pemasangan tahap 1 mulai dari jembatan Kampung Melayu atau Tongte hingga perbatasan RW 03. Sementara untuk pemasangan tiang pancang di sekitar Kampung Pulo baru terrealisasi pada hari ini setelah proses relokasi seluruh warga selesai. Pemasangan tiang pancang akan dilakukan sepanjang 1,9 km menggunakan 4.000 tiang pancang dengan target pemasangan 30 tiang pancang setiap harinya. Pembongkaran sudah selesai, cuman kita tinggal pembuangan sampah perapihan. Mungkin untuk saat ini saya mau pancang pertama di sini. Pemancangan pertama mungkin sebentar lagi karena ini ada lagi istirahat.